Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fadalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin biwasilati ruhul amin fi hadzal zaman. Syekhina wa Syekh Muhammad Abdul Wasidullah Muslimud al-Qudub as-Samadan al-Mahdi radhiyallahu Subhanallahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila tariqati sufiyyah tahdi ila al-martabatil 'aliyah. Asyhadu an la ilaha illallah syahidul qawla wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi dzakarallaha katsiran. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa' wa ba'du ila hadrati Syekhina wa Syedina Syekh Muhammad Abdul Wasidullah Muslimud al-Qudub as-Samadan al-Mahdi radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wa sallam khairi dunya wal akhirah khairi dunya wal akhirah khairi dunya wal akhirah wa khadirina fil majlis. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yang sangat saya hormati Guru Agung Pangasa Bahaus Syekhina wa Syedina Syekh Muhammad Sultan Awliya fi hadzal zaman wa rabbi arwahina tabibu qulubina wa hayatina. Kita berdoa kepada Allah dengan wasilah yang mursyid kita Pangasa Abah, seluruh hadirin pada malam hari ini yang mendengar, yang menyimak, diberikan anugerah panjang umur, sehat walafiat, segala urusannya Allah permudah, segala hajatnya Allah ijabah, diberi rezeki yang mudah dan berlimpah untuk bekal ibadah, bekal dakwah, memberikan kekuatan istiqomah, mudawamah, muttaba'ah ila ahli silsilah. Istajib do'ana Allahumma ya qadir ajal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hadirin hadirat ikhwan akhwat, mempersingkat waktu jam 20 ya, benar ya? Jam 20 menit 20.16 sampai jam 21 cukup lah ya. Kita berdekat. Ini untuk pengetahuan. Di situ di dalam doa mangkobah ada Allahumma bi'asma'ikal husna wa bi'asnabikal mustafa wa bi'walika a'udzubika mustawa tahir qulubana min kulli wasfi yu'a'ida ammu syahadati wa ma'adha wa amitna ala sunnati wal jamaah. Ini tentang ahli sunnah ya. Jadi menurut sebahagian ulama yang disebut ahli sunnah itu adalah alladzi laha syari'atan su'atan lil 'ammah wa tariqatan khulasatan lil khassah wal haqiqatan mi'wajan lil khassah. Itu golongan ahli sunnah wal jamaah.
Alladzina laha syari'atan sur'atan lil 'amma, yaitu orang-orang yang memiliki syariat di dalam memperbaiki ketaatannya. Wa tariqatan khulasatan lil khassa, dan juga memiliki tariqah untuk memperbaiki ibadah qalbunya. Wa haqiqatan mi'rajan lil khassa, juga ia memiliki hal untuk meningkatkan madhepe hati mari Gusti Allah. Jadi mi'raj itu naiknya hati. Nah ini kalau tidak bertorikot, kalau tidak ditalqin, tidak bisa. Ya. Karena begini. Jadi kalau ada yang mengatakan torikot itu fikihnya terpenting, salah. Ya. Panggil sahabat, saya tadinya di halaman yang tadi dibaca, lupa halaman di halaman berapa tadi. Jauh panggil sahabat, syariat bil hakikat adilah. Asyari'ah bil hakikat atilah, wal hakikatu bil syariat batilah. Syariat yang tanpa hakikat adalah hampa. Hakikat yang tidak bersyariat batal, tidak bisa terjadi. Saya sering ngobrol sama Bapak Ustaz Dadang, karena beliau punya saudara konon katanya kalau berbicara tentang makrifat wah dalam gitu. Gampang ke dalam berbicara makrifat itu, perhatikan saja syariatnya. Kalau syariatnya beres, pertanda makrifatnya benar gitu. Jadi kalau pandai ngomong masalah ilmu batin tapi syariatnya kacau, wah dipertanyakan. Contoh, ngomong bab langit tapi aurat kemana-mana. Contohnya Mas Hidayat, batasan aurat sendiri saja tidak tahu. Itu kan itu apa namanya, syariat itu kan kulit luar. Yang penting hakikatnya tidak bisa. Karena sudah sepakat ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajil Arifi fi kitabih bersama Miftah Sudur bab keempat. Li'ana tariqul ilal haqqi ta'ala zahiru wal batin, fadzahiruha syari'atun wal batinuha haqiqatun. Sesungguhnya jalan menuju Allah Ta'ala itu bersifat zahir dan batin. Jalan menuju Allah itu zahir batin. Ya. Zahirnya disebut syariat, yang batinnya disebut hakikat. Saya membaca dalam kitab Tadhkiratul Auliya begini. Wa syari'atun zahirul hakikat wal hakikatul batinu syariat. Jadi antara syariat dan hakikat tidak bisa dipisahkan, karena syariat itu zahir dari hakikat, hakikat itu batin dari syariat. Sampai sini dulu, paham ya? Bu, keluar jelas ini. Jangan sampai ada murid-murid bangsa Abah di Jasmer lah yang hadir sekarang, seluruh yang hadir di Jasmer sekarang nih, ngakunya torikot, ngomongnya dalam, tapi auratnya tidak dijaga. Kan begini, orang itu kan ketika kita sudah bertorikot, artinya kita membawa ajaran. Kemana kita pergi, itu guru beserta ajarannya nempel. Pasti ditanya, itu muridnya siapa? Ngajinya di mana? Makanya kita berusaha untuk menjaga kehormatan guru-guru, karena ini wasiat saya berkali. Jaga kehormatan guru dengan cara kita bersyariat dengan rapi, kita bersyariat dengan baik. Ya. Syukur kalau misalnya pernah mengalami ngaji.
tidak, ya malah iman ini dimaksimalkan supaya nanti tarikatnya benar, syariatnya juga benar. Ya. Kata Pangasar Ba'ru kan begini, Fasayatun mu'ayyadatun bil haqiqati wal haqiqatu muqayyadatun bil syariah. Syariat itu mesti dikokohkan oleh hakikat, dan hakikat itu mesti diikat dengan syariat yang benar. Jadi syariat dikuatkan dengan hakikat, hakikat diikat dengan syariat. Syariat dikuatkan ku hakikat, hakikat diberikan ku syariat. Jadi hakikat syariat dikuatkan ku hakikat, hakikat diikat dengan tadi kata para sahabat, syariat yang tidak pakai hakikat itu hampa. Padi. Kalau misalnya tidak ada isinya, disebut apa? Panennya banyak, tapi isi beras, isi padinya nggak ada, disebut apa? Gagal. Hampa. Ya. Seperti halnya kita ibadah peragaan, kalau tidak pakai tarekat nggak ada nyawanya, ibadah nyawanya nggak ada. Sementara pernah saya sampaikan bahwa qalbu itu pusat perhatian Allah, sementara badan pusat perhatian makhluk. Kalau makhluk melihat ininya, fisiknya, tapi Allah melihat qalbunya. Maka ketika ibadah kepada Allah, qalbunya ibadah apa tidak? Gitu. Kalau sudah ada bersyukur, berarti maka ibadah dohir, ibadah batin. فكل شريعة غير مقيدة بالحقيقة فغير مقبولة وكل حقيقة مقيدة بالشريعة فغير مقبولة أيضا. Setiap syariat yang tidak diikat, setiap syariat yang tidak dikuatkan dengan hakikat, tidak dikokohkan dengan hakikat, maka tidak diterima. Dan setiap hakikat yang tidak diikat dengan syariat sama tidak diterima oleh Allah. Syariatu an ta'budahu wal haqiqatu an tashhadahu. Bahwa syariat itu kau menyembah Allah, ibadah maksudnya, ibadah badan. Wal haqiqatu an tashhadahu, kau menyaksi. Artinya ada ibadah badan, ada ibadah batin. Nah, masuk ke sini nanti. Qala Syekh Muhammad Abdul Ghani kitabih halaman 57. Wa aqrabu subhanahu wa ta'ala lil mar'i bi taqarrubihi ilaihi ta'ala bi allatin. Ini salah tulis di saya di ralat. Benar ya, salah tulis ya. Tulisannya cetakannya dalat dan tapi maksudnya alatin yang pas itu. Ini yang ini ya, dicoret ya. Wa qala subhanahu wa ta'ala lil mar'i bi taqarrubi ilaihi ta'ala bi alatin taqarrubil makhsusatin wa hiya mudawamatu dzikrillahi ta'ala fi qalbi ay alladhi waqara fi qalbihi bila harfin wala sautin. Dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala seorang itu seukuran seseorang itu mendekatkan dirinya kepada Allah dengan alat mendekatkan diri yang khusus, yakni dawam zikir kepada Allah di dalam qalbunya, yaitu maksudnya adanya perkara yang tertanam di dalam hatinya, tidak ada huruf dan tidak ada sautin, tidak ada suara. Bila harfin wala sautin, tidak ada huruf, tidak ada suara. Maksudnya apa? Zikir khafi.
dahulu. Kalaupun saya waktu itu praktekkan ketika di Jakarta, itu isyarah bukan diganti, ya, paham ya? Bukan diganti tapi isyarah. Saking dzikir khafi itu tidak boleh dijaharkan kalau tidak ada kepentingan, gitu. Cuman kan tadi tergantung yang mana. Kalau yang sudah nggak benar ya disangkanya, oh itu diganti, itu bukan diganti bos. Nah, tapi mengisyaratkan dzikir yang di dalam, tidak boleh diucapkan dijaharkan. Waqala faqad naqala Syekh Abu Talib Makki. Nih ada beberapa. Faqad naqala Syekh Abu Talib Makki fi kitab Qutul Qulub, telah bersabda, telah menukil Syekh Abu Talib Makki di dalam kitabnya Qutul Qulub, yaitu makanan hati. Wal Imam Abu Hamid Al-Ghazali fi kitab Al-Ihya an ba'dal 'arifin annahu qala. Tuh, Syekh Abu Talib Makki dalam kitabnya Qutul Qulub dan Abu Hamid Al-Ghazali kitab Ihya, mereka berdua menukil bahwa sebagian ulama al-kullah telah bersabda, man lam yakul lahu nasibun min hadzal ilmi al-ilmi batin akhafu alaihi su'il khatimah. Alhamdulillah ya. Jadi kata Syekh Abi Talib Makki dan Imam Ghazali, Syekh Abi Talib Makki dalam kitab Qutul Qulub, Imam Ghazali dalam Ihya, man lam yakun lahu nasibun, barang siapa orang yang tidak memiliki bagian minal hadal ilmi, dari ilmu ini, maksudnya ilmu tasawuf, ilmu tariqat, ilmu batin, yaitu ilmu batin, ilmu tariqat, akhafu alaihi su'il khatimah, maka dikhawatirkan ia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa su'ul khatimah? Nah, di sini jawabannya, bawa dulu. Kenapa su'ul khatimah? Qala Syekh Abu Hasan Sazili radhiyallahu anhu, man lam yatagharghal fi ilmina hada mata musiran ala kabairi wa huwa la yash'ur. Barang siapa orang yang tidak bersegera, ya kata itu bersegera mengambil ilmu kami, maksudnya ilmu tasawuf, maka mata musiran alal kabairi wa huwa la yash'ur, maka ia matinya dalam keadaan bergelimang dosa besar tapi ia tidak merasa. Ini yang dimaksud tadi, tidak bersegera mengambil ilmu ini dikhawatirkan mati su'ul khatimah. Maksudnya bagaimana? Kalau tidak segera berthariqat, tidak ngambil guru mursyid, tidak dibimbing guru mursyid, kemudian mati, maka dia matinya membawa dosa besar, tapi dia tidak merasa. Pertanyaannya, Pak, dia kan sholat, dia kan puasa, tapi kenapa membawa dosa besar? Ulama ahli marifat menjelaskan, jika di dalam qalbu seseorang masih dalam keadaan ghaflah, dalam keadaan lupa, sebanyak apapun ibadah, maka tidak mencukupi dengan dosanya itu. Ya, makanya talqin dzikir dari Syekh Mursyid itu untuk menghilangkan dosa besar, menghilangkan ghaflah. Maka siapa saja sudah ditalqin, pokok atau biang dari segala dosanya sudah hilang. Kalau bahasa Ibnu Athaillah, najis yang seumpama junub, hadas besar yang seumpama junub, ghaflah itu. Yang mana? Bagaimana engkau bisa layadkhula hadratullah? Bagaimana engkau bisa masuk hadrat Allah sementara qalbumu masih belum bersih dari junub, kelalaian,
hatimu masih junub kelalaian. Jadi tadi jelas ya, kenapa dikhawatirkan mati suul khotimah? Karena setiap orang yang mati yang kolbunya masih ghaflah, dia membawa dosa besar walaupun dia tukang beribadah. Wa adana nasiba minhu tasdiqu bihi wa tasriyamuhu li ahlihi. Dan serendah-rendahnya derajat orang yang memiliki bagian ilmu ini adalah ia mengakui kebenaran dan pasrah kepada ahlinya. Jadi ia mengakui akan kemursidan gurunya dan pasrah kepada mursyidnya. Itu teh serendah-rendahnya derajat. Nah, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini ngajinya ala pesantren namanya Pak ya. Saya tidak seperti tidak entertain, karena kalau entertain mesti berdiri ngajinya. Ini ngajinya ala pesantrenan, ngajinya beberapa kitab, sumber utamanya kitab ini, tapi saya bawa rujukan kitab-kitab yang lainnya. Nadratul fil wajhi akhi fillah ala syauqin ilaihi khairun min ajri man takafa di masjidil hada arba'ina sana. Ini luar biasa Pak. Kalau kita tidak punya guru musik, tidak kebagian hadis ini. Kalau tidak ketemu guru mursyid, tidak akan kebagian hadis ini. Sabda Nabi, satu tatapan engkau memandang wajahnya alif billah, engkau menatap satu tatapan wajahnya ahli marifat, sabda Nabi, atas dasar rindu kepadanya. Kita merasa aduh sono kepala sahabatnya, tapi waduh waktunya dasar sempat gitu. Maka khairun minal ajri man itakafa fi masjidi hadzal arba'ina sana. Itu lebih baik daripada beriktikaf selama 40 tahun di Masjid Nabawi. Kita memandang wajah panggasa abah dalam hati ta'diman wa mahabbatan, ta'diman wa takriman wa mahabbatan, dalam hati memandang wajah Syekh Mursyid kita. Maka sahabat Nabi, ini lebih baik, hal ini lebih baik daripada iktikaf di masjidku, di Masjid Nabawi selama 40 tahun, tapi dalam keadaan ghaflah. Pak Haji endang, pasti talkin, dongkap datang ke Sinarasa, duduk bareng satu majelis dengan Pak Sabah, memandang wajah Pak Sabah. Tapi tetangga Pak Endang bolak-balik tiap bulan umroh ke Madinah, menang 40 balik misalnya, masih mending memandang guru mursyid gitu. Kenapa demikian? Karena begini, kan Ka'bah itu ada dua, ada Ka'bah lil musallin, ada Ka'bah lil wasilin. Ka'bah itu tempat menghadap, artinya ada tempat menghadap untuk sholat, itu Ka'bah batu itu mah di Mekah Al-Mukarramah. Ada Ka'bah tempat kalbu kita menghadap supaya diusulkan kepada Allah, itu mah Syekh Mursyid. Makanya kenapa memandang Syekh Mursyid itu lebih baik ya,
daripada itikaf di masjidku sebanyak 40 tahun, karena ketika kita memandang bisa jadi kita diusulkan olehnya kepada Allah. Tapi duduk itikaf di masjid fisik, hatinya masih lupa, belum tentu bisa menjadi usul kepada Allah. Makanya saya katakan, kalau tidak punya guru mursyid, hadis ini kebagian. Ya. Wattafaqu ay ulama'u, dan ittifaq. Ittifaq itu telah sepakat. Ay ulama'u yaitu ulama-ulama ahli tasawuf ala annahu ilmu siddiqina. Jadi kata dalam musannif ini telah sepakat para ulama bahwa ilmu tasawuf itu adalah ilmunya al-ilmu siddiqin, ilmunya para siddiqin. Wa anna man kana lahu nasibun minhu fahuwa minal muqarrabina fauqa darajatan ashabil yamin. Dan sesungguhnya orang yang memiliki dan mengamalkan ilmu tasawuf ay ilmu tariqat, maka ia tergolong level muqarrabin, yakni derajatnya di atas ashabil yamin. Alhamdulillah. Jadi ada dasarnya Pak. Ya, kita bahasanya wajib bersyukur dan bahagia gitu. Saya tidak pakai kata jangan lupa. Berarti kalau jangan lupa, berarti pernah lupa. Saya, ini bahasa saya ya. Terserah, silakan berbeda. Saya tidak pakai jangan lupa, saya tidak pakai itu. Saya lebih cenderung wajib bersyukur dan wajib bahagia. Karena kita dengan mengamalkan ilmu tasawuf ini, kata musannif kitab ini dikatakan digolongkan ke dalam ahli muqarrabin. Yang mana ahli muqarrabin ini derajatnya di atas ashabi yamin, di atas golongan kanan. Kan manusia itu terbagi 3, golongan kiri, golongan kanan. Golongan kiri yang dia hidupnya bergelimang dosa. Golongan kanan yang dia hidupnya dipakai taat kepada Allah, tetapi tujuannya surga. Dua golongan ini, golongan kanan yaitu calon ahli surga, golongan kiri calon ahli neraka, dua-duanya dikarantina di alam barzah, macet, diperiksa normatif. Tapi satu golongan tidak diperiksa. Siapa? Wasabiqun sabiqun ulaika muqarrabun. Qur'annya muqarrabun. Ya, kalau hadis mufaridun. Sabaqah mufaridun. Wa ma mufaridun ya Rasulullah. Jadi Nabi mengatakan sudah mendahului golongan mufaridun, orang-orang yang mendahului. Bertanya sahabat, wa ma mufaridun ya Rasulullah? Siapa mufarid itu? Az-zakirin Allah katsira wa zakira. Sabda Nabi, yaitu orang-orang yang golongan laki-laki dan perempuan yang zikirnya banyak. Ya, dalam kitab ini, tapi halamannya mesti dibuka, tapi ada handphone yang di sini susah bukanya. Yang dimaksud wal muradu dzikr kasih, kan kata bahasa begitu. Yang dimaksud zikir banyak itu fi qalbi, bi qalbi, terus ma'a lisani. Jangan lupa itu. Jadi patokan zikir banyak itu fi qalbi, bi bareng
fi qalbi bi qalbi ma'a lisani. So bareng fi qalbi bi qalbi ma'a Lisani. tah itu paling bahasa Arab itu. Jadi dikiri Pak Komandan, jadi dikiri banyak itu bukan hanya ini ternyata. Kalau jadi dipanggil sahabat, dikiri banyak itu fi qalbi, maksudnya di dalam hati, bi qalbi dengan hati, ma'a bareng dengan lisannya. Jadi logikanya begini, semakin banyak zikir ucapannya, maka akan semakin banyak ingatan hatinya. Karena thariqah kita Qadiriyah, Naqsyabandiyah, jalurnya pondok pesantren Suryalaya Sirna. Kalau nyebut TKN mesti lengkap, karena banyak. Yang saya tahu nih, jalur Jabal Kubais 1, Tebu Ireng 2, Meranggen 3, Banten ya, terus kita Suryalaya, terus jalur Mama Tolha yang lain kan ada ya yang masuk itu, belum lagi yang jalur Madura. Karena menurut sejarah begini, saya punya bukunya sebenarnya. Pendiri thariqah Qadiriyah Wan Naqsyabandiyah, awalnya pakai wa. Thariqah Qadiriyah Wan Naqsyabandiyah asli thariqah Indonesia. Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar As-Sam, jangan salah nyebut kalau tempat itu di akhir, kan nisbat ke tempat. Syekh Abdul Ghaffar, Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar As-Sambasi, beliau melebur 5 thariqat menjadi satu nama. Jadi karena keilmuannya luar biasa, beliau beristihad, dilihat dari silsilahnya ada kesamaan, kemudian pengamalannya ada kesamaan. Beliau beristihad, pertanyaannya boleh mengamalkan lebih dari satu. Kalau mampu diamalkan semuanya silakan, tapi setidaknya tidak kuat hiji ke kelelehan nya hiji wae. Mama Khatib bin Abdul Ghaffar As-Sambasi awalnya berthariqat 1 Qadiriyah, 2 Naqsyabandiyah, 3 Junaidiyah, 4 Anfasiyah, 5 Muwafaqah. 5 thariqat ini dilebur menjadi satu, namanya Qadiriyah. Nah, pakai wa, Qadiriyah Wan Naqsyabandiyah. Menurut catatan sejarah yang saya ketahui, Syekh Ahmad bin Abdul Ghaffar As-Sambasi muridnya banyak. Bintang dari Indonesia 3 bintangnya. 1 Mama Tolha Al-Bantani, 3 Syekh Hasbullah Al-Maduri, orang Madura. Nah, konon riwayat ketiga murid asal Indonesia ini dengan keridhaan beliau menjadi mursyid semua, dan itu thariqat kita Qadiriyah Naqsyabandiyah. Makanya kita mah kalau ngomong TKN jalur mana? Qadiriyah Naqsyabandiyahnya jalur pondok pesantren Suryalaya. Karena setiap thariqat punya mursyid masing-masing, walaupun sama namanya, tapi kebijakannya dan tata caranya beda-beda, tidak akan sama ya. Yang jelas sesama thariqat mesti saling menghormati. Saya Pak, ini saksinya Bapak Dili, waktu itu kita jalan Wali Songo ya, tahun 2006. Saya ketika di Tuban mampir, ketemu imamnya itu pengamal thariqat, saya lupa waktu itu thariqat Tijaniyah ya,
Tijaniyah. Kemudian beliau melihat kami dikirnya gitu-gitu, memanggil, Bapak, mohon maaf, sebentar, pengen ada obrolan. Bapak terlibat mana? Langsung begitu. Bapak terlibat mana? Bapak tahu? Iya, pasti itu dikir terlibat itu. Kalau dikirnya beda dengan yang umum. Kalau umum suka-suka. Ini Bapak kompak bertiga. La ilallah. Nanya, oh saya Pak Kiai terlibat Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Surya. Kalian tahu waktu tahun 2006 ya Pak ya, 2006 masih zaman Abang Anom. Oh, saya Tijani Pak. Jadi begini, Bapak dengan saya tujuannya sama, cuman beda PO bis. Kan ada istilah sesama pengguna jalan saling saling menghargai, jangan saling mendahului. Itu mah di jalan. Tapi sesama pengamal thariqat karena tujuannya sama. Tujuannya adalah hadrat Allah. Caranya yang berbeda itu tergantung kepada mursyidnya. Termasuk setiap era kemursidan punya kebijakan masing-masing. Di zaman Abah Sepuh ingin talqin tidak mudah, berat riadohnya, mesti khalwat dulu. Datang misalnya Pak Dedi ke Abah Sepuh, ditanya mau apa? Mau belajar dikir. Diparentah usaha kan yuk. Diparentah ukur bapak balik itu ke bapak mana gitu. Itu saya menerima cerita ini dari seorang kiai jamu haji orang Tasik. Tidak usah sebut nama lah ya. Datang beberapa kali kakeknya ke Abah Sepuh datang. Kayak naon? Hayang mau ingin belajar dikir. Diparentah usaha kan yuk. Diparentah ukur bapak balik ke bapak mana? Balik. Datang deh. Kayak naon kan yuk? Nuhun kalau diajar dikir, diparentah usaha, diparentah ku Allah. Tak gitu. Dikir teh diparentah ku apa maneh, tapi diparentah ku Gusti sok ka dieu. Pensalur apa disebut teh. Puasa 40 poe. Waduh, selama aja gitu. Buang yang benar situ. Ada yang begitu, ada yang pencerong masuk pula katanya satu dikholapin ke satu ruangan terserah Abah Sepuh itu rek saminggu rek 20 hari mau 3 hari itu mah kewenangan mursyid ingin talqin berat. Di zaman Abah Anom mulai agak mudah. Abah Anom mah teu ningali eta jalma sok ngaji jeung henteu pan sesise. Panglesa sering meriwayatkan, saya juga sering meriwayatkan ketika ditanya ada pedagang yang datang ke Abah Anom, aya naon, mohon panglesa bade minta jampe dagang, atuh salah datang minta jampe dagang mah. Itu kan Abah Anom ge, mun hayang jampe dagang, tah belah tonggo, aya si engko. Pabrik aci tanyakeun kumaha cara dagang supaya maju jung ka ditu. Mun rek diajar dikir ka dieu da abah ge nuju diajar. Itu ti bahasa bawah cerita itu teh. Mikir dah. Si orang itu teh utang rek minta jampe dagang teh mikir. Abah Anom teh mencerong. Langsung Abah Anom teh. Yeuh. Ari dikir teh inget ka Allah. Ari Allah teh nu nyukupan sagala kabutuh urang. Erek ngajar dikir teh telangku. Lain telangku. Ieu teh pagawean urang engke mah. Yeuh. Dikir teh inget ka Allah. Ari Allah teh nu nyukupan sagala kabutuh urang. Erek moal mikir teh. Sadaya daya. Ulah sadaya daya. Ieu teh pagawean urang.
elek mah mangga tah gitu atuh wudu gitu sahabatnya wudu di depan semangat pada di langsung ketak lompat ke tempat wudu ngan tengah jalan balik deui dupi wudu teh kumaha dupi wudu teh kumaha cenah saha kumaha mana mah jalma weteh cenah gitu ngas kumbah banget kumbah leung suku kumbah sok tadi bener eta teh datang teh baras sok kabeh da jalma weteh teu wudu acan coba jalma teh wudu acan ge ditangkin pan nu ngewa kiai nu ngewa mah punten nu ngewa yang benci kiai yang benci ke tarekat ngomongna teh jalma bodoh diajar tarekat jika orok diberi racun begitu kiai yang benci ke tarekat ngomongnya di zaman Abah Anom orang bodoh diberi tarekat seperti bayi diberi racun begitu. Ku Abah Anom dijawab orang jalma bodoh diberi tarekat siga bayi diberi air susu ibuna diberi susu indungna orang diberi susu indungna kumaha sehat. Maka saya mendengar ini demi Allah Pak, mendengar ini dari Pak Laos. Saya duduk sendiri di sini di jam maghrib. Abah lihat keluar. Abah gini nunjuk. Lamun teu aya mayasya, lamun upami teu aya mayasya mah karunya mubaroro derek sahaminggu sekali. Makanya jangan berkecil hati. Yang sudah pandai ilmu jangan sombong. Yang kurang ilmu jangan berkecil hati. Kan enak itu kan? Bukan berarti menyepelekan ahli ilmu, tidak. Salah Anda konteks memandangnya. Bertarekat itu ya, walaupun ilmunya sudah banyak, mesti ditanggalkan, mesti disimpan dulu. Karena bertarekat itu tidak terkait dengan masalah keilmuan. Walaupun mungkin nantinya diperlukan ilmu itu, tetapi ketika datang menghadap pada guru mursyid, tanggalkan semuanya. Makanya Abah Anom mengatakan, mana yang majalah weteh teu wudu acan, sok talqin. Coba kamu dalilan, mana itu ngaji kumaha teu balik teh kumaha mun kabul jalan teh. Ya. Zaman Abah Anom dipermudah, zaman Abah Awas lebih dimudahkan lagi. Makanya saya juga sempat ada pertanyaan, kok mudah sekali di zaman Abah Awas ya? Karena begini Pak Didi, izin Allah saya bertarekat itu kan tahun 2003. Jalurnya Abuya Ki Haji Muhammad Yahya bin Ki Haji Azhari menerima dari Syekh Ali Zainal Abidin bin Mama Tolha. Jadi jalur sebelah. Setelah 7 tahun bertarekat di Buya, tepatnya karena 4 tahun di situ, 3 tahun saya warawiri. Tepatnya setelah 7 tahun bertarekat, disuruh pindah ke Abah Anom, jung teraskeun ke Abah Anom. Gitu bahasanya. Ketika saya di Buya untuk menerima ijazah tarekat capek, metodologinya metode terdahulu, mesti saum dulu, tidak sembarangan. Karena memang gitu, saum dulu. Nah, di zaman Abah Anom tidak ada. Dan ketika saya ke Suryalaya, saya sempat bertanya dalam hati, kok mudah ya ke Suryalaya? Abah Awas yang menjawab ketika di Dago. Jangan ya, 2007 kan saya sering ke Dago, 2007, 2008, 2009. Nah, ketika akhir 2009, Abah Awas mesti ngajar di kampus Latifah Mubarokiyah. Berhentilah Abang keliling-keliling Bandung, Bekasi, Jakarta, sekitarnya. Jadi manakibnya berhenti. Tapi Abang nugaskeun pas ketika itu longgokan tempat manakib baheula. Salatnya 2 rakaat jadinya sambil taroskeun aya kene tingali aya kene teu gitu. Satu di Cipalet Dago ST
STKS, SD Sekolah Kesehatan depannya, Dago. Terus daerah Ciburial, Bagus Salam. Itu dulu apa? Treknya ke sana. Nah setelah Abah tidak datang lagi, karena ngajar di kampus, saya ke sana. Sholat 2 rakaat nanyakeun. Ternyata pemangku manakibnya sudah tidak ada. Itu sudah saya laporan, Bapak. Pemangku manakibnya juga sudah tidak ada. Yang tos we, tong ditakeun. Nah, di zaman Abah Anom, pertanyaan itu dijawab oleh Abah Aos. Saya kan nanya, kok gampang di Surabaya ya talqin itu, terpakai puasa segala. Abah Aos juga bisa nih kok. Kata Pak Sabah, mending mana dompet 1 penuh dibandingkan dompetnya 7 tapi kosong. Milih mana? Mendingan hiji tapi usina pinuh. Tak Abah Anoman nalkin hiji, maksudnya latifah sekali ya. Nalkinnya 1 kali, tawajuhnya 1 kali, tapi 7 latifah penuh. Itu apa yang membedakan derajat kewalian. Semakin tinggi derajat mukamilan wali Allah itu, maka semakin ringan amaliyah kepada para muridnya. Sekarang di zaman Abah Aos ada juga dalam hati, tema dari mana ya hari ini? Kok sekarang ada talqin badal, ya via handphone. Talqin badal pun bukan untuk orang yang sudah meninggal, yang masih hidup pun bisa. Abah menjawabnya di apartemen Newton, Buah Batu. Ketika itu kata Pak Sabah begini, dulu mah sebelum ada alat-alat modern, nyangkul sawah 1 hektar kudu ku pacul. Bener gak? Memeres jalan teh, makanya jalanan nanjak kudu ku pacul. Kira-kira lamun jalan panjangnya 1 kilometer, jaba nanjak, jaba raremat loba tatangkal ngajejembrung, ku ahli jeung pacul beres moal sajam. Sapoe atuh belum tentu sekali juga. Nah, kata Pak Sabah, ari tos zaman modern mah aya doser, aya eskapator, ngabajak sawah ge 1 hektar lah, hitungan jam-jaman ge beres. Memeres jalan, najan jalanan nanjak, ngajejembrung tangkal lagi rambat di doser we, hitungan jam beres rapi. Tah kamursidannya gitu ya. Jadi menyesuaikan pada masanya. Jadi ulah mengapil tah perlu nu teresep pernah kadang baca dia nu teresep tarekat di murah mare sih gitu mah. Abah mah jawab lain di murah mare tapi dimudahkeun. Ya. Berat sebenarnya amalan tarekat teh, tapi saha nu gawe beratna. Pangsa Abah geus capek nanti ya teh. Maka ayeuna talqin dipermudah. Da sabab tadi perumpamaanna da ayeuna mah alat-alat geus canggih. Rek memeres jalan 1 kilo kajeun teh ngajak kajeun teh ngajejembrung. Rambat ku tatangkalan ku doser beres bener. Saja ge beres benernya 1 kilometer banyak kadirinya. Gitu Bapak. Ya. Jadi setiap mursyid di masanya itu punya kebijakan sendiri, punya cara sendiri, dan hak mutlak karena beliau sebagai figur otoritas pemegang kekuasaan penuh dalam tarekat. Jadi kumaha tugas orang ikut saja, tidak usah banyak wakfekok, tidak usah banyak protes, ikut saja udah. Ya, alhamdulillah. Sudah. Tadi kita sudah menjelaskan, Bapak mendengarkan penjelasan keilmuannya. Ilmu ini adalah ilmunya para ahli muqarrabin. Jadi gitu.
ilmunya para ahli sidiqin, ilmunya para ahli sidiqin, yang mana ketika kita mengamalkan ilmu ini dimasukkan ke dalam golongan muqarrabin, yang mana muqarrabin itu derajatnya di atas ashabil yamin. Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadihi. Terima kasih pemirsa Abah. Terima kasih sadayana. Hatur nuhun, terima kasih semuanya. Semoga ada guna dan manfaat. Ada Allah wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabi